aduh Miss katanya kan harus sekolah Miss ya dipanggilnya. Miss di kamar mandi itu ada bukan makhluk halus, ada jin yang memang penunggu di kamar mandi di rumah itu yang suka dengan Miss katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Horizontal Channel di edisi Horor Horizontal Podcast. Untuk kesempatan kali ini udah ada teteh di depan saya nih yang mau berbagi ceritanya bareng saya di sini tentang pengalaman horor yang pastinya ya, pengalaman misteri yang pernah dialami sama beliau. Kita langsung sapa aja teman-teman. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teteh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teh, sebelum mulai teteh mangga silakan buat introduce dulu ya, memperkenalkan teteh siapa, teteh asalnya dari mana, mangga silakan. Oke. Halo semuanya, saya Widi, saya ibu dari 2 anak dan saya tinggal di Bandung. Oke. Beliau aslinya orang Bandung, asli Bandung ya, teh. Asli Bandung. Punya 2 anak. 2 anak. Udah 2 anak. Ini yang mau teteh ceritain itu kejadian di tahun berapa? Mungkin di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ya. Dulu sejak waktu saya pernah menjadi guru di salah satu sekolah taman pendidikan anak. Oh, di TK. Iya, guru di TK. Iya. Tahun berapa ini? Kira-kira tahun 2012. Tahun 2012 ya teman-teman, ini kejadian yang mau diceritain ya. Oke, kita langsung aja teman-teman dengerin bareng-bareng nih ceritanya dari teteh. Teteh mangga silakan. Di sini saya mau berbagi pengalaman ya tentang pengalaman saya dulu. Saya pernah mengajar di salah satu taman kanak-kanak di Bandung juga. Nah di situ ya saya itulah saya sebutkan itu misalnya histori dari bangunan itu ya, bangunan sekolah itu dulunya itu bangunan lama cuman kosong. Setelah itu ya disewalah oleh yayasan karena itu ya kita untuk sekolah juga di situ dan kebetulan pemiliknya tuh orang Chinese. Nah dibuatlah di situ sekolah taman kanak-kanak. Di situ saya lama juga ya ngajar di situ. Cuma ya apa ya, berjalan normal sih ya, pembelajaran, belajar setiap hari itu normal. Cuman ada suatu ketika sekali ini anak-anak tuh semakin kesini tuh ada kejadian anak-anak setiap itu kan bangunannya 2 lantai ya mas ya, 2 lantai. Nah ada salah satu anak setiap naik ke atas dia tuh selalu turun, takut miss, takut gitu ya. Ada kejadian apa gitu, anak-anak tuh sampai tiap ke atas tuh dia selalu bilang, miss aku gak mau ke atas. Saya tanya kenapa, ada orang, ada lihat atau apalah hal yang dia merasa takut gitu. Saya kan pikirnya di atas gak ada apa-apa ya mas ya, karena di atas tuh gudang. Gudang di atas tuh. Itu iya gudang. Untuk gudang. Udah nyimpan file atau barang-barang lah di atas. Emang di atas tuh jarang ditempati gitu. Nah semakin kesini tuh agak ada kejadian, semakin ada kejadian aneh gitu. Setiap anak-anak mau ke atas tuh selalu aja berulang. Anak-anak tuh makanya dari situ saya mulai merasa aduh ini ada apa nih gitu. Nah setelah itu ada kejadian lagi guru-guru saat menginap di sekolah tuh mas. Saat kita menginap di sekolah kita lembur lah di sana karena ada acara. Pas malam tuh ya ada hal yang membuat saya tuh agak aneh mas. Pas kita saat tidur, pas saya tidur selalu ada, saya merasa tuh ada yang manggil dari kamar mandi. Selalu, manggil nama teteh. Iya. Tiap malam gitu misalnya, ya enggak setiap malam, itu kan lemburnya hanya beberapa kali gitu ya. Di mana ada kegiatan. Nah setelah itu pas kejadian lembur itu, setiap saya mau tidur beberapa menit kemudian ada yang memanggil. Saya rasa ada siapa gitu, nggak ada siapa-siapa di belakang, hanya rekan-rekan saya aja. Kebetulan semuanya juga tidur bareng sama saya. Saya ke belakang lah samperin tapi nggak ada gitu mas.
Saya balik lagi lah. Jadi apa ya? Di situ saya agak bukan merinding apa ya? Jadi tanda tanya ini ada, siapa? iya ada apa gitu. Nah saat itu yang manggil itu suaranya laki apa perempuan? Laki-laki yang saya Laki-laki. dengar. Oke. Di situ emang ada penjaga Mas di rumah itu. Cuman kan penjaga tidurnya nggak di sekolah, di luar situ. Saat ini ya kalau misalnya saat malam dia pulang. Oh. Kebetulan pas itu penjaga lagi pulang. Nah pas malam itu setiap saya mau tidur beberapa jam sekali lah. Ada yang manggil lagi, ada yang manggil lagi. Suara laki-laki. Suara laki-laki. Dan pada saat malam itu yang barengan sama teteh nginep di sekolah itu nggak ada rekanan laki-laki. Nggak ada, semuanya perempuan, semuanya guru-guru semua perempuan semuanya. Dan mereka rekan saya tuh tidurnya lelap banget loh Mas. Cuman saya aja yang merasa ada hal yang ada agak terganggu dengan suara tersebut gitu. Kemudian besoknya saya ceritalah sama rekan saya apa mengalami hal yang sama, ada yang manggil atau ada petugas siapa gitu yang jaga di sekolah, ternyata nggak ada siapa-siapa. Saya ceritalah sama mereka bahwa semalam saya ya agak ngerasa aneh gitu, ada yang manggil-manggil dari kamar mandi. Rekan saya nggak ada siapa-siapa katanya. Udahlah dari itu saya anggap udah ini hal biasa aja gitu. Setelah itu beberapa minggu kemudian dan setiap lembur saya di sekolah selalu terjadi hal yang sama, dan itu hanya sama saya aja Mas kejadian itu. Hal yang saya rasain cuma sama saya aja. Jadi bukan sekali pas lembur ya, beberapa Enggak, kali lembur gitu kan ya, itu ya kejadian yang sama lagi terjadi. Iya. Ada lagi suara orang yang manggil teteh dari arah kamar mandi. Iya. Oke. Dan akhirnya setelah saya musyawarah, ya saya ceritalah sama teman-teman rekan saya, aduh saya agak kurang nyaman sih, makin kesini kok saya jadi agak gak nyaman. Udah gitu akhirnya rekan saya, udahlah kita coba, ada sih kebetulan rekan saya sesama guru juga dia, dibilang bisa bukan sih, dia lebih ke indigo ya Mas ya. Kebetulan dia ini dipanggilnya ke sekolah, ceritalah saya ke pengalaman saya, aduh saya gini seperti itu. Langsung dia juga, dia mencoba ke kamar mandi. Rekan saya coba ke kamar mandi, ceritakan, aduh Miss katanya, kan harus sekolah Miss ya dipanggilnya. Miss, di kamar mandi itu ada bukan makhluk halus, ada jin yang memang penunggu di kamar mandi di rumah itu yang suka dengan Miss katanya. Saya agak kaget, masa sih, agak nggak percaya juga ya, karena saya pikir saya udah lama juga kan kerja di situ, udah baru sekarang itulah, pada saat itulah saya merasakan hal itu. Mungkin saya agak percaya nggak percaya sih Mas ya dengan hal seperti itu, tapi yang saya rasain ternyata ya memang seperti itu ya, dan beda gitu, makanya beda dari biasanya. Berarti gitu kan cara dia gitu kan untuk disamperin sama teteh itu dengan manggil teteh. Nah setelah ngedengar ya teteh cerita dari ya rekanan teteh yang indigo itu kan, kalau di situ tuh ada sosok jin yang suka ke teteh. Tindakan apa yang teteh ambil saat itu? Saat itu sih setelah saya ngobrol sama rekan saya yang indigo, ya mungkin dia ya kasih tahu saya sih, maksudnya kalau misalnya ada kejadian hal seperti itu lagi katanya, coba kamu samperin, kalau misalnya merasakan hal seperti itu lagi, coba kamu lari samperin, ada apa emang, kalau misalnya emang kamu merasakan hal yang beda, kamu nanti juga merasakan, ya tahu sendirilah. Nah suatu saat adalah kejadian lembur lagi, pas lembur saat itu sama rekan-rekan saya di jam yang sama, di jam 1:30 malam, saat itu pas setelah kegiatan semua selesai, pekerjaan semua selesai, saat mau tidur saya ngerasa hal yang sama lagi, ada yang manggil nama saya lagi dari arah kamar mandi. Saya ingatlah perkataan yang rekan saya yang indigo. Saya coba lari ke kamar mandi, dan yang saya saat saya buka kamar mandi, ada bukan sosok sih, ada seperti bayangan hitam gitu Mas. Tapi bayangannya tuh seperti bayangan bentuk laki-laki di kamar mandi itu. Jadi bayangan cuman itu menyerupai bentuk badan laki-laki. Saya di situ agak, aduh itu apa memang penglihatan saya yang apa hanya halusinasi.
Dari Oke. situ saya larilah kenceng, manggil yang bangunin teman-teman saya, rekan-rekan Oke. saya yang lagi tidur, Nah, saya bangunin semuanya, lalu saya cerita. Mereka juga sempat kaget, ada apa ini? Saya soalnya kenceng banget Mas, karena saya melihat di kamar mandi itu benar-benar seperti ada, bukan asap ya, ada bayangan bayangan. gitu. Iya. Bukan, saya pikir bukan halusinasi, cuman saya ingatnya pas perkataan teman saya yang indigo itu. Saya ceritalah sama rekan-rekan teman saya. Dari situ kita sama-sama lama nyamperin ke kamar mandi, dan setelah saya bersama teman-teman saya nggak ada apa-apa di sana gitu mah. Jadi hanya saya aja gitu, pas saya samperin bareng-bareng sama rekan-rekan saya nggak ada apa-apa di kamar mandi. Jadi mungkin bisa jadi teman-teman pun nganggapnya ya teteh ya halu mungkin ya, Iya, gitu ya, tapi karena pas begitu disamperin nggak ada. nggak ada Nah, apa. tapi teh, sementara kan teteh pribadi mengalami, teteh melihat itu bayangan ya, ya istilahnya siluet hitam lah ya, berbentuk perawakan laki-laki. Ya, Nah, kemudian teteh sampaikan nggak ke teman teteh yang indigo itu tentang apa yang teteh lihat? belum, karena dari situ kan saya baru di situ nggak ada teman saya yang indigo kan, di saya belum besokannya. belum saya sampaikan. Oke. Nah setelah beberapa hari lah saya cerita lagi, saya panggil lagi teman saya, kata rekan saya yang memang indigo. Nah ya itu katanya, jadi bukan makhluk halus apa ya, jin yang selama ini mengganggu kamu setiap kamu lembur di sekolah. Justru Iya, terus gimana? ya saya juga loh, kok kenapa hanya saya yang diganggu, saya katanya gitu. Ternyata memang selama ini yang saya rasakan tuh ternyata ya ada hubungannya dengan makhluk yang ada di kamar mandi, Mas. Yang di kamar mandi ya. itu. Nah, sudah teteh tahu ya, tahu dalam artian teteh ngeliat kan, sebelumnya ngedengar dari temannya yang indigo itu kalau ini tuh ada jin yang menyukai teteh. Sudah teteh tahu itu dan teteh pun udah ngeliat itu. Kedepannya teteh seperti apa di saat ada lagi lemburan ya? Apakah teteh misalkan jadi nggak mau lembur atau jadi gimana saat itu? Awalnya saya ngerasa makin gak nyaman ya Mas ya, karena ada hal itu. Tapi mungkin karena tuntutan saya, tanggung jawab pekerjaan saya sebagai guru di situ ya. Dari situ sih saya udah, ya udahlah katanya, itu juga toh tidak mengganggu kegiatan saya mengajar anak-anak, selama memang itu juga kejadiannya juga kan hanya pas malam saja gitu. Kalau misalnya setiap saya mengajar nggak ada kejadian apa-apa, cuman kan itu udah apa ya, hal yang mungkin bikin apa ya, nggak inilah buat saya nggak nyaman gitu. Setelah Jadi itu teteh ya terlebih menganggapnya jadi ini jadi hal biasa gitu. Jadi setiap ada hal seperti itu lagi ya, saya udah nggak nganggap sih, diacuin aja, iya, diabaikan gitu. mencoba buat ayo udahlah ya, istilahnya Terimain hanya kenyataan gitu ya, kalau teteh hanya disukain gitu ya. ya semua saya pasrahin sama Allah lah. Saya juga mencoba buat berdoa ya, Iya, sedikit-sedikit harus. setiap ada hal seperti itu ya saya berdoa. Ya lebih ke baca doa-doa lah misalnya Iya, ini. ngedeketin diri ke Allah. Iya, Pernah nggak teh dari hal yang seperti itu ya, di saat teteh nginep ada suara yang manggil gitu kan, dan berulang terus seperti itu. Tapi pernah nggak teteh ngerasain ada momen di mana yang menurut teteh gitu kan, ini sih udah bukan lagi sekedar manggil ya gitu kan, misalkan ada sesuatu nih yang lain yang teteh rasain gitu. Pernah Mas, waktu itu pas ya mencoba ya nginep lagi lah pas saat lembur. Saya coba tidur lah pas malam-malam tuh jam 1 itu. Nah saya tunggulah sampai jam, biasanya tuh kan sampai jam 1:30 kan ya biasanya saya dengar. Nah pas saat itu nggak ada Mas, nggak ada sama sekali panggilan ya, suara-suara aneh dari arah kamar mandi. Nggak ada saat itu. Makanya dari situ saya alhamdulillah gitu, nggak ada tuh yang ada suara-suara aneh itu. Akhirnya dari situ ya udah saya mencoba buat tidur lah dari situ, karena saya merasa udah berarti udah nggak ada lagi hal yang kayak gitu. Pas saya mau tidur banget itu ada apa ya, tiba-tiba ada, pas berapa menit lah mau tidur banget, ada suara ke telinga saya gitu Mas, kayak deket banget gitu, ada yang manggil nama saya, Widi gitu. Saya nah kenapa kok pas saya mau tidur banget gitu ada lagi suara itu, sampai akhirnya saya bangunin teman-teman saya.
udahlah, tadinya saya mau bangunin teman-teman saya tapi saya pikir udahlah gak usah gitu, karena lihat teman-teman saya juga lagi udah tidur, lagian udah pada tahu gitulah hal itu, udah mungkin mereka menganggapnya tuh ya udahlah biasa, udah nggak usah digubris gitulah istilahnya. Dari situ aduh saya agak terganggu juga sih Mas pas itu. Saya mencoba buat tidur lagi tapi nggak bisa, sampai subuh, setelah sholat subuh lah saya baru bisa tidur Baru lagi. bisa tidur. Oh berarti yang kejadian malam itu berarti berbeda. Bedanya di jamnya aja sih. Iya, bedanya di jamnya, dan berbedanya kan berarti ini bukan manggil, tapi dia terlebih ngebisikin. Ya, nah itu bedanya. Biasanya kan saya dengar tuh hanya dari kejauhan kan, dari arah kamar mandi. Sekarang itu nempel banget di kuping suaranya. Iya, itu. berasa banget itu Mas pas saya mau tidur banget. Berasa ada di telinga. Aduh, mulai terganggu lah dari situ, tapi udah mencoba ya udahlah, mau diabaikan juga ya beda aja ngerasanya. Itu berapa kali dia ngebisikin malam itu? 2 kali lah ada, cuman saya nggak gubris, nggak saya abaikan aja. Nah setelah itu semuanya normal, nggak ada lagi hal yang aneh. Setelah itu ya saya cerita lagi lah sama rekan saya ceritakan yang semalam kejadian itu. Mungkin bagi dia ya dia emang mungkin ya sudahlah, emang dia sebenarnya mau mengganggu kamu tapi dia nggak bisa. Ya kenapa saya pikir kenapa harus memanggil saya ke kamar mandi dengan panggilannya tuh, maksudnya kenapa harus dari arah kamar mandi yang seolah-olah saya harus masuk ke kamar mandi. Tapi kata rekan saya mungkin itu bukan apa maksudnya, menurut dia sih itu bukan, istilahnya bukan ranah dia lah untuk mengganggu. Teritorialnya. Saya nggak ngerti lah maksudnya apa, mungkin menurut. Jadi misalkan dia itu, si makhluk itu diamnya di kamar mandi, dia nggak bisa untuk nyamperin teteh, ketikanya di mana teteh diam di ruangan lain seperti itu kan. Nah kemudian dari situ ya saya cerita sama teman saya, udahlah sebenarnya saya udah nggak mau menanggapi, maksudnya bukan saya merasa berani atau gimana ya Mas ya, cuman saya rasa ya udahlah selama itu tidak mengganggu sehari-hari saya mengajar anak-anak ya udah nggak apa-apa lah, saya mencoba buat ya udah terbiasa dengan tapi pas suatu ada kejadian pas mau bagi rapot nih Mas, ada yang mengharuskan saya harus lembur lagi. Pas besoknya mau kenaikan kelas. Besoknya tuh mau kenaikan kelas, guru-guru terus nginep lagi lah, lembur lagi di sekolah. Saya sebenarnya udah nggak mau ya Mas ya, tapi ini tuntukan juga ya. Akhirnya saya mencoba buat ya udahlah lembur lagi lah di sekolah. Nah kalau di situ pas saat itu tuh udah ada banyak orang sebenarnya pas lembur itu, ada rekan-rekan guru saya. Terus ada teman-teman yang lain juga, terus ada penjaga sekolah juga ikut nginep, karena menurut dia selama dia menjaga di sekolah itu ya saya nggak tahu sih dia apa jujur apa gimana, menurut dia ya aman-aman aja gitu. Nah setelah itu pas besoknya ya pas saat itu saya lembur di sana, pas malam-malam itu ada hal yang beda sih Mas. Pas malam-malam tuh yang biasanya malam-malam tuh saya ceritalah pas lagi kumpul tuh. Duh saya tuh tiap malam gini loh. Cuman kata teman-teman saya, masa sih, katanya udahlah kita tidurnya bareng-bareng aja katanya. Kita napas malam itu ya kita bareng-bareng, udahlah kita baca Yasin katanya. Udah kita bareng-bareng aja baca Yasin, siapa tahu kan ya katanya. Apa kita kurang berdoa. Nah setelah itu tapi ada tetap aja Mas di situ ada hal yang beda pas malam-malam itu. Saya mencoba buat tidur bareng-bareng. Karena waktu itu juga kita lemburnya kebetulan sampai tengah malam, sampai jam 1 malam lah baru kita tidur ya. Setelah mereka tidur tuh saya ingat tuh jam 1:30 gitu ya, pas saya mau coba mau tidur. Masih di jam yang sama ya. Iya ya, mau menuju ke subuh lah ya. Itu juga saya udah mencoba buat tidur lah beberapa menit, tapi pas tiba-tiba saya terbangun Mas. Tapi itu bukan karena ada bisikan, tapi saya tiba-tiba terbangun dari tidur beberapa menit lah. Saya terbangun seperti ada yang mengelus tangan saya. Nah gitu Mas, tapi bukan kayak ada angin atau tapi beda rasanya, kayak ada helusan ke tangan saya, di tangan kanan saya nih. Nah dari atas ke bawah sampai ujung. Saya kan kebetulan tidurnya gini nih, karena
pakai selimut tuh Iya. saya tuh gini Mas, Nah, gini dipakai bantal, nah, pakai selimut iya. tapi kerasa banget gitu Mas ada yang ngelus tangan saya dari atas gini set gitu sampai ujung tangan. Tapi kayak bukan angin ya, kalau angin kan Iya kerasa ya, lah, tapi ini iya. kayak ada yang ngelus dari Hmm. atas ke bawah kayak gini 2 kali lah dari situ. Oke. Ya ampun saya sampai berdoa ya Allah ini ada apa lagi gitu. Saya Hmm. udah mikirnya aduh udah pastilah saya mikirnya oh, mungkin yang di kamar mandi itu. Cuman apa ya agak susah diungkapkan sih Mas ya. Saya mau bilang ke rekan saya juga mungkin Iya. apa yang saya Mungkin bingung. mereka udah bosan Nah, juga ngedengarnya. Tapi ya nah yang anehnya tuh Mas ya Nah, pas malam itu pas mau ke ya pagi-pagi teman saya juga sama Mas. Ternyata bukan saya aja, ternyata ada salah satu teman saya yang baru nginep di situ. Katanya sama, ih saya juga ada yang manggil katanya. Ada yang manggil sama. Dia cuman bukan manggil itu kayak apa ya? Pintu kamar mandi tapi gebruk gitu. Gebruk. Dia larinya ke kamar mandi. Ada siapa katanya. Dia pas dia juga bilangnya saya mau ke toilet katanya malam-malam. Pas mau tidur lah, udah tidur semuanya. Saya juga kebetulan waktu itu tidur dulu sebentar. Nah dia tuh ke toilet karena ada suara gebruk-gebruk di pintu. Karena dia mungkin baru dia waktu itu baru nginep di situ, baru mencoba nginep. Dia ke kamar mandi tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi ya dia nganggapnya mungkin angin. Tapi ya beda aja katanya rasanya, mungkin agak merinding apa gimana gitu. Berarti di malam itu tuh ada 2 kejadian ya. Iya. Nah, teteh gitu kan tangannya itu berasa ada yang ngelus, rekanan teteh yang lainnya ngedenger ada orang yang ngemainin pintu kamar mandi. Gubrak gitu. Nah, pertanyaan saya begini tadi, saat teteh ya berasa tangannya ada yang ngelus. Saat itu gitu kan teteh kebangun misalkan buat ngelihat ini apa gitu kan ya. Apakah teteh bangun ngelihat apa lebih milih Justru ngedoa aja justru saat gitu? itu saya nggak berani Mas. Jangankan saya melihat gitu, saya buka selimut aja nggak berani. Karena kan posisi saya gini kan ya, awalnya tuh kayak gini tidur. Saya nggak berani buat mikirnya saya mungkin yang dari kamar mandi itu. Cuman yang saya apa ya heran kenapa dia mencoba buat ya Ada yang sentuhan fisik ya, gitu. sekarang ini Saya nggak berani melihat Mas. Saya boro-boro mau lihat, saya buka selimut aja nggak Iya, berani. Langsung saya tidur aja. Tapi dari situ saya nggak bisa tidur sih Mas. Ya sama. Saya baru subuh, teman-teman saya pada bangun sholat subuh, baru saya ikut sholat subuh, baru saya bisa tidur. Itu pun tidur hanya beberapa menit aja. Ya ini intensitasnya sih meningkat ya teh ya, mulai dari suara yang jauh kan, kemudian dia ngebisikin ya, kemudian dia sekarang kesentuhan fisik. Ya. Nah, setelah selesai dari situ ya teh ya, yang teteh ngerasain sentuhan fisik ya. Apakah teteh tetap bertahan untuk jadi tenaga pengajar di sekolah itu atau teteh gitu kan seperti apa? Saya masih lanjut sih Mas. Karena itu tuntutan dan tanggung jawab saya. Dari situ ya mencoba buat ya mengabaikan, dan kita juga di situ sama rekan-rekan karena ini mungkin kejadiannya berulang. Dan saya juga dari situ besoknya saya cerita, aduh ini kayaknya ini lebih aneh deh, saya cerita gitu. Malam tuh saya kayak ada sentuhan. Akhirnya rekan-rekan saya juga kan ya makin isinya kayak percaya lah, karena ada salah satu teman saya juga yang merasakan apa ya hal yang sama gitu, ada gebrakan gitu. Kita cerita lagi lah sama teman saya yang indigo itu. Ya udahlah, dengan apa ya kita berusaha buat, mungkin kita kurang apa ya di situ apa ya waktu tuh kita mencoba buat selalu berdoa bersama Mas. Setiap jadi ada kegiatan. Nah ada kegiatan buat berdoa bersama sama rekan-rekan semuanya ya, buat intinya mungkin ketenangan semuanya. Ketenangan semuanya, karena itu udah apa ya, itu udah mengganggu banget buat saya sih Mas. Buat ya jadi saya nggak nyaman tiap mau ada kegiatan di sekolah, saya udah nggak mau, udah parno. Cuman saya takutnya ke anak-anak gitu Mas kalau udah kayak gitu. Karena ya anak-anak juga ada salah satu anak itu bukan salah satu sih, ada beberapa anak yang dia juga cerita hal yang sama ke saya, Miss. Saya nggak mau ke kamar mandi, sampai dia kan di kamar mandi tuh ada 2 Mas di belakang tuh. Kamar mandinya tuh ada 2. Yang kanan dan yang kiri, dan kejadian yang saya alami itu kamar mandinya tuh yang sebelah kanan. Karena itu mungkin
buat saya kurang terawat gitu ya. Tapi masih bisa terpakai. Cuman ada beberapa anak yang emang nggak mau masuk ke kamar mandi itu, ke toilet yang sebelah kanan tuh nggak mau. Dia selalu nggak mau miss, takut miss, nggak mau miss, aku mau masuk ke situ ya. Saya nggak nanya sih kenapa, apa toiletnya jorok apa gimana gitu ya, apa emang kurang bersih apa gimana, nggak mau. Dia selalu bilang nggak mau miss, saya takut. Ya mungkin dari situ ya ada hubungannya juga sih Mas ya. Hanya kita ya apalagi ngobrol. anak lebih sensitif ya. Ya. Nah setelah Teteh melaksanakan kan kegiatannya di mana di situ suka ada doa bersama lah gitu kan, yang ngaji gitu kan ya bareng-bareng. Tapi itu berangsur membaik Teh. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Setelah kita selalu berdoa bersama di sekolah ya, maksudnya tiap inilah berusahalah ikhtiar gitu apa. Meskipun saya kurang percaya Mas ya sama hal mistis, sebenarnya sih saya agak kurang percaya awalnya. Mungkin saya itu mah cuma gini, tapi ya nah gitu beda kan rasanya. Nah setelah itu ya kita mencoba buat ya udahlah kita berdoa aja bareng-bareng setiap misalnya hari apa gitu. Ya alhamdulillah Mas, semakin sini alhamdulillah semakin membaik dan agak berkurang juga mungkin karena emang jarang lembur juga, tapi alhamdulillah setelah kita selalu berdoa di sekolah saya nggak terlalu parno juga sih. Karena ya udahlah saya anggap itu hanya gangguan. Jadi Teteh pun mulai terbiasa. Iya. Tapi maksudnya suara itu masih ada, suara itu masih ngedengar atau suara itu pun jadi hilang, suara yang manggil itu pun setelah ada kegiatan doa bersama itu? Dari kejadian itu sih udah jarang Mas. Ya ditambah saya juga udah jarang. Udah nggak mau lembur lagi di sekolah sebenarnya. Cuman udah. Tapi ya dari pagi sampai sore lah nggak ada kejadian apa-apa. Maksudnya udah biasa aja sih buat saya. Baik gitu ya. Alhamdulillah. Dari awalnya pun itu udah beda gitu. Ya mungkin ya doa ya Mas ya penguat. Bener lah. Ditambah kan itu bangunannya ya mungkin sudah lama kosong ya, juga di tempatnya. Nah ya bener Teh. Sampai di tahun berapa Teh di sekolah itu ngajar? Saya di situ sampai 2014 saya berhenti. Ya keluar dari sekolah karena ya kebetulan saya juga saat itu melahirkan anak. Sampai ya saat melahirkan anak saya keluar dari sekolah itu. Oh dari sekolah itu. Ya. Biasanya kan Teh, setahu saya ya, orang misalkan yang ya sebagai tenaga pengajar lah gitu ya, kalau misalkan dia berhenti untuk ngajar itu kayak misalkan ada sesuatu nih yang hilang. Ya, tapi dari 2014 itu setelah anak melahirkan apa nggak ada lagi Teteh ngajar-ngajar di sekolahan mana gitu? Enggak sih, saya fokus di ngurus anak aja di rumah. Oh jadi berhenti aja total ngurusin anak, nggak jadi ngurusin anak lagi. aja. Iya. Oke. Nah sekarang kita balik ke cerita yang tadi awal ya Teh ya. Saya punya pertanyaan ini. Kan Teteh tadi sempat nyerita kalau anak-anak itu suka main ke atas ya, ke lantai 2. Sementara lantai 2 itu diperuntukkan untuk gudang, nggak ada apa-apa. Nah memang anak-anak ini yang anak-anak TK ini ke atas itu memang mereka mau ngapain? Sebenarnya anak-anak cuman sekedar main aja Mas. Jadi mereka kan lagi jam pelajaran ya lagi istirahat, cuma main-main aja ke atas, nggak ada apa-apa, cuma bolak-balik tangga. Tapi ya ada beberapa anak yang misalnya udah ke atas, dia pas turun ke bawah, Miss ya aku takut, katanya. Dari situ ya udah jarang sih anak-anak pas setelah ada kejadian. Iya, udah. Dan berarti yang bilang pas begitu naik ke atas itu anak itu bukan cuma satu dong. Misalkan yang bilang Miss takut gitu ya. Kebanyakan yang masih balita gitu, yang usia 4-5 tahun lah. Oh berarti yang maksudnya fase A gitu mungkin ya kalau di TK itu ya. Bahkan kalau anak-anak kan sambil rame lah ya bilang, oh iya Miss di atas ada hantu, bilang lah ke teman-temannya. Jadi kan semua jadi oh iya serem di atas, padahal ya sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman ada beberapa anak yang bilangnya takut sampai dia nggak mau naik ke atas lagi gitu. Oke. Nah ini kan untuk anak-anak ya. Saya punya pertanyaannya ini untuk yang dewasa lah, termasuk Teteh ya, terus rekan-rekan yang ngajar di situ. Apakah memang kalau di lantai atas itu ngerasain vibes yang berbeda gitu, ada energi yang beda, hawa yang berbeda di lantai atas itu? Kalau saya pribadi sih iya, ngerasanya beda aja.
Kalau apa ya, kalau ke atas tuh agak gimana gitu, vibe-nya tuh Nah, agak merinding gitu Mas. kalau ke atas itu, Saya nggak berani sendiri, selalu minta temenin kalau temen ke saya atas ya. itu, Kalau ke atas tuh selalu minta temenin, oh nggak ternyata pernah sama sendiri. orang dewasa pun ya, Ya, ya itu memang yang kerasa saya rasain kayak iya, gitu. kerasanya memang Mm-mm. seperti itu. Menarik sih ya teh. Hmm, Eh, dari sekian ya rentetan yang teteh alami ya hmm, kejadian ini, terus teteh akhirnya jadi fokus gitu kan yang ngurusin anak ya, hmm. berhenti gitu kan yang mengajar. Hal yang sifatnya mistis itu pun nggak kebawa sampai ke rumah teh. Gimana ya? Kalau dibilang nggak ke bawah sih mungkin ya kalau setelah saya keluar dari sekolah itu sih ya Nah, eh enggak ya, cuman nggak ada lah. Cuman tapi terkadang gitu setelah saya melahirkan anak nih mesti nah, pas saya punya anak ada kejadian juga di rumah saya sendiri gitu. Anak hmm, saya tuh yang waktu berusia yang pertama tuh pas berusia 3 bulan 4 bulan, hmm. setiap jam 1 malam nih kejadiannya tuh selalu nangis dia tuh setiap malam Setiap jam 1 malam. ya. Nah, Iya, anak saya tuh tiap jam 1 malam ya pas nah, umur 3 bulan 4 bulan setiap malam tuh nangis, kadang seminggu tuh 2 3 ya sampai 4, kadang tiap hari lah jam 1 malam dia tuh lagi tidur lelap nah, tapi tiba-tiba nangis. nah. Tapi saya nggak tahu sih ya ada hubungannya apa enggak sama Hmm, kejadian yang iya, saya alami di iya. Karena sekolah. kalau Nah, kita ngitungin ke jam ya kan ya iya, hampir di jam yang sama ya kan, jam cuma 1 setengah 2 ya kan. tapi saya nggak tahu sih ya, cuman Nah, yang ya ya kayak gitu anak saya tiap malam hmm, jam 1 malam loh, kadang-kadang dia lagi tidur lap tiba-tiba bangun nangis tapi dia nggak ngeluarin air mata, sampai saya ibaratnya aduh saya capek gitu Mas ya, kok kenapa kayak gini lagi gitu ya, iya. apa maksudnya anak saya tuh sampai saya capek Mas, kenapa sampai anak saya ngerasain kayak gitu. Hmm. Ya, Cuman setelah dari teteh gitu ya, kenapa sampai harus saya ke capek anak? tuh gini Mas, tiap nangis tiap malam anak saya nangis jam 1 malam, hampir setiap hari lah anak saya jam 1 malam nangis tapi Ya. dia nggak keluar air mata. Saya capeknya kasihan gitu Mas, apa ini ada hubungannya sama kejadian sebelumnya gitu. Hmm. Tapi yang aduh, saya mikirnya udahlah mungkin itu hanya kebetulan, tapi saya jadi nggak tega sama anak saya sendiri gitu. Kenapa anak saya jadi sama ngerasain hal yang saya alami gitu Mas, sampai saya nyalahin diri sendiri apa gitu, apa ada kesalahan saya yang diperbuat di sekolah itu, apa saya salah ucapan, apa Hmm. tindakan yang mengganggu mereka gitu, Ya. sampai kejadian itu ya, ya sampai setelah saya keluar dari situ saya punya anak, anak saya ngalamin hal yang Iya, sama, saya harus. sampai capek Mas, capeknya gini, saya kasihan sama anak saya, jujur saya setiap malam nangis, saya ikut nangis. Lihat anak saya nangis, saya ikut nangis. Ini Oh, siapa sih? Ini ada oke. apa? Hmm. Sampai keluarga saya bilang, kamu punya masalah apa sih? Sampai anak kamu ke bawah-bawah kayak gini. Saya, gimana ya ngerasainnya? Kalau dilibatkan gitu ya dengan masalah sebelumnya, maksudnya dengan kejadian di sekolah nggak mungkin. Itu kan di sekolah, sedangkan ini di rumah gitu Mas. Iya. Dan ini kejadiannya di rumah setiap malam, dan itu nangisnya tuh kayak anak saya tuh yang kayak bukan kesakitan, gimana ya, kayak mungkin kalau bayi kan apa ya masih agak sensitif ya kalau misalnya Ya berarti hal-hal kayak yang ada kayak yang gitu. gelisah mungkin ya, kayak Gelisah, tapi gitu. saya udah baca doa, saya udah maksudnya udah coba buat nenangin dia gimana, Hmm. tapi tetap aja dia nangis sampai dia nggak mau disusuin lah, sampai di saya gimana pun dia tetap nangis, dan dia berhenti tuh di jam-jam mau subuh Mas. Mau subuh Iya. maksudnya mau ke azan gitu. Ya ke azan subuh kira-kira jam 3 lah ya, azan awal gitu. Ah. Terus capek gitu Mas, saya tuh sampai capek, ya Allah kenapa anak saya juga sampai kayak ngelamin kayak gitu, sampai saya akhirnya saya berpikir ya tentang hal ya, dari situlah saya percaya gitu hal yang seperti itu. Saya minta tolong sama Pak Ustadz lah, orang-orang yang lebih ini ya, saya minta tolong mereka lah, tolonglah ada apa dengan keluarga saya udah keluar dari sana tapi kenapa keluarga saya masih diganggu seperti ini. Ya akhirnya saya minta tolong mereka, ya alhamdulillah sampai dari situlah
saya mencoba ibaratnya Ikhtiarin di lah ya ya. ikhtiar dari mereka, ya alhamdulillah semakin membaik gitu Mas. Tapi saya jadi menyalahkan diri sendiri Mas. Kenapa gitu? Takutnya akibat dari omongan saya apa tindakan saya kena ke anak saya juga. Kayak Iya, gitu. iya, benar. Dari ikhtiar yang teteh lakuin itu akhirnya si anak pun membaik. Ya, Dari ikhtiar yang alhamdulillah. tetehnya ya ke Ustadz itu. Nah dulu memang itu berlangsung berapa lama teh anak tiap malam sakit itu? Itu Hampir berlangsung setahun. setahun. 3 sampai ya dari umur 3 bulan ya 3 tahun 3 pokoknya hampir setahun. lama lumayan, meskipun jangkanya maksudnya tidak setiap hari, Iya, setiap hari tapi ya, selalu tapi di ada seminggu aja. itu selalu ada. Dia mulai nggak rewel tuh pas usia apa ya, udah agak 4 sampai 5 tahun lah, udah mulai nggak pernah nangis lagi tengah malam. Nah, yang nangis setiap malam itu berlangsung selama kurang lebih setahun. Setiap malam itu. Setiap malam, walaupun nggak tiap hari ya, pasti di seminggu itu yang teteh tadi bilang. Dan kan selalu, ada 2-3 kali. Selalu jam 1 malam. Heran persis saya. Jam 1. Heran Mas, saya tuh sampai sekarang heran. Kenapa kejadian itu emang di setiap anak seperti itu atau emang hanya anak saya aja gitu. Saya selalu sharing sama teman-teman saya apa anaknya seperti itu. Ya emang usia segitu kan rewel ya Mas ya, tapi ini rewelnya beda gitu. Dia sampai nangis tanpa keluar air mata, sampai dikasih susu, di apapun tetap gitu aja dia nangis. Ya itu yang. Dan ini kan berlangsungnya lama ya, teh setahun. Sekarang teteh anak berapa? 2. Nah ini yang rewel itu anak yang pertama. Waktu itu. Nah pas begitu anak yang kedua apa ngalamin hal yang sama? Anak kedua justru nggak ada. Oh nggak ada sama sekali. Oh, jadi anak yang kedua ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja gitu. Dulu juga pas saya masih hamil anak pertama kan saya masih ngajar di sana Mas. Tapi saya tidak menyalahkan sih Mas ya, tidak menyalahkan keadaan maksudnya di tempat itu. Iya, saya tidak menyalahkan saya mengajar di sana dengan tragedi apa kejadian apa di sana, enggak. Saya tidak hukum ininya gitulah, ya udahlah mungkin itu. Saya lebih ke introspeksi diri, takutnya saya salah. Nah, memang saat teteh ngajar ya, sampai usia kandungan berapa saat itu? Berapa bulan? 8 bulan. Oh 8 bulan, sebulan lagi mau lahiran baru. Teteh resign dari sana. Oke. Nah sekarang gini, ini kan udah lama banget ya teh ya, udah lama banget kejadian yang teteh alami ini gitu ya. Tapi seperti yang tadi teteh cerita, apakah ini ada apa yang salah dengan saya, gitu kan, ucapan saya, tindakan saya atau apapun itu gitu kan ya di tempat itu. Nah, tapi teteh pernah mencari tahu hal itu? Misalkan nanya ke Ustadz atau nanya ke siapa, memang ini tuh ada apa sih? Kok bisa seperti ini ya? Ya saya tanya sama Pak Ustadz, sama inilah ya kenapa bisa sampai kayak gini? Apa ada ucapan saya? Ya mereka bilang ya sewajarnya lah, kalau misalnya manusia ya ada salahnya, mungkin ya ada ucapan yang mengganggu atau bagaimana, tapi yang mereka lihat mungkin ya itu hanya hal yang wajar yang mungkin mereka mengganggu hanya sekedar karena mereka menyukai. Tapi di tempat itu ya saya nyaman-nyaman aja dulu. Tidak ada rasa pengen nggak ada yang sesuatu yang membahayakan lah kasarnya gitu ya. Kalaupun terganggu kan mungkin bukan hanya saya aja Mas yang diganggu mungkin ya. Kan banyak rekan saya di sekolah. Tapi saya merasa ya mungkin itu ya gitu Mas, saya lebih introspeksi diri aja, mungkin ada kesalahan dari saya gitu. Iya maksudnya kan ini berhubungan kan dengan makhluk yang nggak kasat mata ya bisa jadi. Dan saya kalau dibilang ceriwis sih Mas, anaknya lebih kalau ngomong tuh bukan sompral ya, nyablak gitu ya. Ya saya takutnya dari situ gitu ya, ada omongan saya. Banyak kemungkinan lah ya. Benar banyak kemungkinan. Teman-teman, di cerita kali ini apa yang dialamin sama Teh Widi ya, sama narasumber kita kali ini, ya ini kan boleh dibilang sesuatu yang memang kalau misalkan kita kejar secara logika ya memang susah.
Ini nggak akan masuk secara logika. Di saat Teh Widi pun ngelibatin temennya yang indigo ya Teh ya, dia menjelaskan gitu kan kalau ada makhluk, ada jin yang menyukainya gitu kan dengan ya cara apa dia nunjukinnya ya dengan inilah, dengan cara dia manggil namanya, yang keduanya dengan dia ngebisikin, yang ketiganya sampai dengan ada kesentuhan fisik. Nah, cuman yang di sini Teh Widi sesalkan kan ini sampai dengan ke lahirnya anak pertama pun anak pertamanya ngalamin setiap malam itu nangis di jam yang sama dengan zamannya Teh Widi waktu kerja ngajar. Saat itu lembur gitu kan, setiap ada lemburan, setiap ada kegiatan kan di jam yang sama, di range waktu jam 1 sampai dengan setengah 2 ngerasain hal itu. Oke, buat Teteh, thank you so much. Ya, sama-sama. Semoga jadi pengalaman juga. Benar. Semoga jadi pengalaman, jadi pembelajaran ya, untuk ibu-ibu muda atau untuk teman-teman yang biasa lembur di tempat kerjanya, di kantornya gitu ya. Ya mungkin saran dari saya ya seperti apa yang dilakukan sama Teh Widi kemudian ya, yang akhirnya di situ ngebaca Yasin bareng-bareng sama temennya kan, yang akhirnya ada kegiatan ngedoa secara kontinu setiap minggunya. Nah buat teman-teman yang kerja diharuskan juga ngelembur, pulang misalkan lewat larut malam atau bahkan misalkan nginep di tempat kerjanya, ya ada baiknya tetap dijaga ibadahnya. Ya untuk yang muslim gitu kan dijaga sholatnya, kalian bisa ngebaca Quran, ngezikir. Untuk agama yang lain pun gitu kan ya bisa berdoa dengan kepercayaannya dan keyakinannya masing-masing. Konklusinya dari saya, seperti apapun keadaannya, dimanapun kita berada, nggak ada salahnya kita memulai segala sesuatunya itu dengan bismillah. Ya, kita memulai segala sesuatunya itu dengan berdoa. Ya, kenapa? Karena itu suatu hal yang sederhana, yang benar-benar sederhana, yang kadang sama kita itu dianggap hal yang kecil, tapi memiliki feedback yang sangat-sangat luar biasa. Ya, seperti hadisnya gitu kan ya, Rasul bilang, Kulo amrin jibalin layub dahu fihi bismillahirrohmanirrohim fahuwa aqta'u. Ya, itu salah satu hadisnya yang menjelaskan di mana kita memulai sesuatu perkara atau di mana kita memulai suatu amalan atau suatu ibadah nggak dimulai dengan bismillahirrohmanirrohim, itu akan terputus dari rahmatnya Allah. Ya, jadi nothing, nggak akan ada apa-apanya. Nah dengan kita ngebaca bismillah, ya di situ pun kita ngelibatin gitu kan ya Allah untuk ngejagain apa yang kita kerjakan, untuk ngeberkahin apa yang kita bikin, untuk menghasilkan apa yang kita ikhtiari. Nah itulah mungkin itu konklusinya ya. Teh Widi, sekali lagi hatur nuhun buat kedatangannya, sehat-sehat ya buat Teteh, buat anaknya. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih ya Mas ya sudah mau mendengarkan cerita saya. Pengalaman. Sama-sama, nuhun. Oke. Teman-teman, segitu video untuk kali ini. Ambil semua pembelajaran dan hikmah yang baiknya ya dari cerita ini, dan semoga jadi referensi hiburan juga buat teman-teman yang suka cerita horor. Terima kasih untuk supportnya sejauh ini, yang udah like, udah komen, udah subscribe. Thank you so much untuk kalian semua. Ya semoga kebaikannya Allah ganti berkali-kali lipat. Pesan terakhir dari saya, tetap semangat terus beribadah dan tetap semangat untuk berbuat baik terhadap siapapun. Akhir kata, saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh nuhun. Terima kasih.